Ibu, bagaimana ini? Jika sampai ayah mati lalu kita bagaimana? Kita pasti akan jatuh miskin, Bu. Ucap Daisy. Ibu juga tidak tahu ini, Daisy. Apa yang harus kita lakukan, masa kita harus jual diri? Ucap Lilis. Kalau Daisy mungkin masih laku, Bu. Tapi kalau ibu mana mungkin ada yang mau? Ucap Daisy. Kurang ajar kamu. Biar tua begini ibu jagonya dilanjang. Ucap Lilis membanggakan diri. Haf, terserah ibu saja. Semua ini gara-gara anak sialan itu, Bu. Tunggu saja nanti pembalasanku. Ucap Daisy sembari mengepalkan tangannya. Bianca terbangun dari tidurnya dan mendapati Briano sudah tidak berada lagi di dalam kamar. Astaga, sudah jam 8 pagi. Lagi-lagi aku kesiangan, pasti dia sudah berangkat kerja. Ucap Bianca. Bianca segera bangun menuju kamar mandi untuk mandi. Dan segera turun untuk sarapan. Kek, apa Briano sudah berangkat kerja? Tanya Bianca. Iya nak, baru saja dia berangkat. Ucap sang kakek. Bianca pun menganggukkan kepalanya dan menuju meja makan untuk sarapan sedangkan kakek kembali ke kamarnya. Di kantor, Briano tengah sibuk memainkan laptopnya untuk mengecek data-data perusahaan. Tanpa sadar Rena telah masuk ke ruangannya sembari memakai rok pendek dan juga baju ketat sehingga membentuk belahan dadanya. Sepertinya Anda sibuk sekali, Tuan, sampai-sampai tak menyadari kehadiranku. Ucap Rena di telinga Briano. Siapa yang memberimu izin untuk masuk ke ruanganku? Ucap Briano. Dengan brutal, Rena segera mencium bibir Briano dengan sangat rakus. Briano yang mendapat perlakuan itu juga membalas apa yang telah dilakukan Rena padanya. Hingga saat mereka ingin melakukan lebih ketukan pintu dari luar seketika menyadarkan Briano. Masuk. Ucap Briano. Ternyata Mayen lah yang mengetuk pintu. Melihat ada Rena di sana seketika membuat Mayen mendengus kesal. Kau di sini untuk bekerja bukan untuk menjadi jalang. Jauhilah Briano atau aku yang akan membunuhmu. Ucap Mayen. Hentikan omong kosongmu, Mayen. Dia sekretarisku. Ucap Briano menatap tajam Mayen. Kau sudah memiliki istri sialan. Kau jangan lupa itu. Aku muak melihat tingkahmu yang lebih mementingkan ego dibanding perasaan sendiri. Ucap Mayen. Aku tak butuh ceramahmu, Mayen. Katakan ada keperluan apa kau kemari? Tanya Briano. Tidak ada, aku hanya datang ingin mengecek saja. Rupanya benar bahwa wanita ini sedang menjalang denganmu di sini. Ucap Mayen berlalu pergi dari sana. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Tidak bisakah kita melakukannya di mansionmu saja? Milikku sudah tidak tahan untuk dimasukkan milikmu yang besar itu. Ucap Rena. Jangan terlalu berharap kau akan kumiliki sialan. Aku hanya menjadikanmu budakku saja. Apa yang dikatakan Mayen itu benar, kau memang seorang jalang. Aku juga tahu kenapa kau berhenti di perusahaan tempatmu bekerja dulu. Jadi jangan berharap bahwa aku menyukaimu karena selalu ingin bersamamu. Aku hanya menyayangi istriku dan kau hanyalah budakku, tidak lebih. Ucap Briano sembari tersenyum smirk. Sekarang nyala dari hadapanku. Aku tak ingin kau berada di sini. Ucap Briano lagi. Rena pun keluar dari sana membawa rasa kesalnya. Sayal, kau harus menjadi milikku, Briano. Dan istrimu itu tunggu saja nanti. Ucap Rena kembali ke ruang kerjanya. Di mansion, sang kakek tengah pamit kepada Bianca untuk kembali ke mansionnya. Kakek ingin pulang dulu ke mansion. Jaga diri baik-baik, jika ada apa-apa telepon saja kakek, oke? Ucap sang kakek sembari memeluk Bianca. Iya, kek. Kakek hati-hati ya di jalan. Ucap Bianca dan kakek pun mengangguk lalu keluar menuju mobil. Bianca melihat kepergian sang kakek ada rasa sedih di hatinya. Karena selama kakek berada di mansion, kakeknya lah yang selalu menemani ia dan yang selalu mendengarkan keluh kesah Bianca. Nona tidak apa-apa? Tanya Lula. Hehe, aku tidak apa-apa, hanya saja lagi-lagi aku merasakan ada firasat yang tidak enak akan terjadi. Tapi aku tidak tahu itu apa. Ucap Bianca. Kalau begitu, mari kita habiskan waktu untuk berbelanja dan jalan-jalan, bagaimana Nona? Tanya Lina. Wah, kau benar sekali, tapi aku tidak memiliki uang. Ucap Bianca. Maafkan kami Nona. Kami lupa memberi black card ini untuk Nona. Ini kartu limited edition yang Tuan berikan kepada kami waktu saya dan Lula diperintah oleh Tuan membelikan Anda gaun. Tuan juga meminta kami untuk memberikan ini, tapi kami malah lupa. Ucap Lina merasa bersalah. Wah, kalian tidak perlu minta maaf, kalau gitu ayo kita pergi shopping.
ucap Bianca. Mereka bertiga pun segera menaiki mobil dan melajukan ke pusat perbelanjaan. Sesampainya di sana Bianca terus membeli banyak baju-baju yang branded, tas branded, dan lain-lain. Bahkan dia juga membelikan untuk Lula dan Lina. Walaupun mereka berdua telah menolak akan tetapi Bianca tetap memaksa. Sekarang tangan mereka semua penuh dengan belanjaan. Astaga, ada berapa lagi uang di kartu ini? Perasaan sudah sebanyak ini tapi angkanya masih banyak. Ucap Bianca. Haf, sudah yuk Nona. Sekarang kita pergi healing lagi ke pantai misalnya. Ucap Lula dan diangguki oleh Bianca dan Lina. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Akan tetapi Bianca dan kedua pengawalnya masih asik berjalan-jalan sedangkan Briano baru akan pulang dari kantornya. Tuan, bolehkah saya ikut bersama Anda? Tanya Rena. Apa kau tidak bisa memesan taksi sendiri? Aku tidak membawa wanita ke dalam mobilku kecuali istriku. Ucap Briano. Maaf Tuan, saya sudah memesan tapi sampai sekarang taksinya juga tak kunjung datang. Hanya satu kali ini saja Tuan. Saya mohon. Ucap Rena. Briano berpikir ulang apakah dia harus membawa Rena atau tidak. Baik, aku akan membawamu, tapi dengan satu syarat. Ucap Briano. Iya Tuan, apa syaratnya? Saya akan turuti. Ucap Rena. Aku punya misi saat ini. Dan kau harus ikut ke mansionku nanti sampai sana aku akan memberitahumu apa yang harus kau lakukan. Ucap Briano. Dan oleh Rena. Briano pun keluar diikuti Rena menuju mobil. Briano pun melajukan mobilnya ke mansion. Sesampainya di sana, Briano menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Rena. Dan Rena tentu saja mengangguk setuju. Bianca telah sampai ke mansion bersama Lula dan Lina. Bianca mendapati pintu mansion yang terbuka lebar dan juga para pelayan yang tidak ada di dalam mansion. Aneh, kemana mereka semua? Perasaan ini baru pukul 7:30. Ucap Bianca. Saya dan Lula akan mengecek di pavilion belakang Nona dan menanyakan salah satu dari mereka. Ucap Lina. Dan diangguki oleh Bianca. Lula dan Lina pun segera beranjak dari hadapan Bianca. Bianca yang memang sudah lelah segera naik menuju kamarnya. Ia melihat pintu yang sedikit terbuka dan berpikir bahwa suaminya telah pulang. Saat Bianca mendekat ke pintu samar-samar, ia mendengar suara desahan seorang wanita. Dengan tangan yang gemetar Bianca mencoba mengintip dan seketika menjatuhkan seluruh belanjaan yang ada di tangannya. Apa yang kalian lakukan di dalam sini? Tanya Bianca. Kau tidak melihat aku sedang melakukan apa? Matamu masih berfungsi dengan benar kan? Tanya Briano. PLAKK. Dua tamparan Bianca layangkan untuk Briano. Dan seketika Briano mengepalkan tangannya kuat. Hicks, kau jahat sekali. Mengapa kau tega melakukan ini semua? Aku istrimu Briano Alexander. Kenapa kau tega melakukan perbuatan menjijikan ini di dalam kamar ini? Kau menjijikan, aku membencimu. Sangat membencimu. Hicks. Tangis Bianca pecah saat itu juga. Aku bebas melakukan apa saja yang kuinginkan Bianca Aurora. Apa kau lupa dengan perkataanku tempo hari? Bahwa aku tidak ingin kau mencampuri urusan pribadiku apalagi jika aku membawa seorang wanita ke dalam kamar ini. Ucap Briano. Baik, kau menang. Aku menyerah, kau puas bukan? Ucap Bianca berlalu pergi dari dalam kamar sembari menangis. Tugasmu sudah selesai. Sekarang enyahlah dari sini. Ucap Briano. Rena yang mendengar itu, seketika mendengus kesal dan berlalu pergi dari sana. Maaf, tapi lebih baik kau memang harus pergi dari hidupku. Agar aku tidak terus menyakitimu jika bayangan masa laluku kembali hadir. Ucap Briano. Bianca saat ini sedang berada di kamar Lula dan Lina. Dia menumpahkan segala kesedihannya di sana. Lula dan Lina hanya bisa menyuruh nonanya untuk bersabar. Karena mereka juga tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada nona mudanya karena takut salah dalam berkata.